Putri Marino, pemenang 2 Oscar, Piala Citra. Akhirnya main film horor, Bay. Wah, mantap. Pertanyaannya, beneran horor gak nih filmnya nih? Maaf Mbak, pencarian harus kita hentikan. Kalau kami menduga, jasadnya itu sudah terbawa jauh. Anak saya? The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, Tebusan Dosa disutradarai oleh Yosef Angginun, dibintangi Putri Marino, Happy Salma, Bisma Mulia, Shogen. Ada juga Keiko nih, aduh, so cute ya, anak kecil ya. pemeran cilik. Sama Laksmi. Ibu Laksmi Notokusumo. Oke, ceritanya tentang Happy Salma ya, seorang ibu di Jawa Tengah. Nama desanya apa? Gua agak lupa. Ya, salah satu desa dekat Magelang sana lah. Ya, gitu. Bukan desa sih ya, perbatasan Antara desa dengan kota. Jadi suburban istilahnya. Anaknya satu malam mereka boncengan bertiga. 3 generasi itu. Happy Salma, ibu, si nenek Utiyah, sama si cucu Nirmala. Kecelakaan, nenek meninggal, Nirmala hilang di sungai. Jadi kecelakaannya di jembatan tuh. Jadi si sungai. Happy Salma kan pingsan dulu dia. Pingsan, begitu bangun kok mana nih Nirmala, tapi dia nemu ibunya udah nggak bisa ditolong lagi. Nah, kemudian ada hadir Tirta nih si Putri Marino, dia podcaster dari Jakarta yang mantan atlet tapi karena cedera akhirnya nggak bisa berkarir jadi atlet. Dia menyembunyikan diri jadi podcaster. Nah, dia tertarik nih mengikuti kasus hilangnya Nirmala gitu. Nah, tapi seperti pertanyaan kita di depan, ini film kan disebut misteri horor. Nah, beneran horor gak kan? Kalau di trailer ada penampakan kayak setan-setannya gitu. Di poster juga kan vibe horor. Nah, kalau dari kita sih ngelihat ini lebih ke misterinya, lebih berat di situ. Ya, karena pencarian di mana Nirmala setelah 10 hari kan SAR nyerah ya. Karena ini udah nggak mungkin. Kalaupun ada pasti recovery jenazah. Iya, gitu. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau segampang itu tentu bukan misteri namanya gitu loh. Jadi pasti ada kenapa-napa, dan memang ini nanti ada reveal, kalau nggak mau dibilang plot twist ya. Jadi ada reveal satu-satu gitu sampai akhirnya pertanyaan kejawab semua. Jadi yang suka misteri pasti akan suka film ini. Gitu. Yang horor, kalau memang mau nonton horor terus milih Tebusan Dosa, you have to set your expectation low ya, karena jump scare-nya ada tapi minim banget ya. Apa yang dijanjikan di poster atau di trailer itu tipis gitu loh. Jadi kalau nyari horor mungkin akan kecewa, tapi sebagai misteri kita bahas sekarang. Nah, menurut lo gimana nih? Gue tadinya pas nonton emang dibuka tuh dengan adegan cepet banget. Kejadiannya gue sampai bingung mencernanya, ini siapa, ini ngapain gitu ya. Oh, establishingnya cepet antara si tokoh Happy Salma ini, si Wening, dan tokoh laki-laki yang abusive itu. Kejadiannya cepet banget, terus sampai bingung apa, kayaknya itu cuman prolog gitu. Prolog apa yang terjadi, karena begitu masuk adegan kecelakaan itu hilang, title screen aja mulainya belakangan nih. Jadi begitu kecelakaan, anaknya hilang, baru pace-nya slow. Oke. Nah, jadi gue cuman awalnya aja bingung nih, cepet banget. Oke, jadi memang informasi langsung dijejelin ya, Bay, di depan, Bay. Nah, jadi kayak fragmen-fragmen gitu. Jadi banyak banget tuh ya, maksudnya bahwa dia mendapat pasangan, dia kan kabur dari suaminya kan, ke laki-laki lain yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Ternyata laki-lakinya ya nggak bener lah. Ternyata abusive gitu ya, kan. Dan banyak bermasalah sama orang-orang lain, dicariin banyak orang dia.
Nah gitu, sampai akhirnya ditutup oleh kecelakaan itu. Barulah plot tentang Nirmala hilang itu dimulai. Nah memang second act-nya tuh di sini pace-nya slow ya. Pace-nya slow. Khasnya Yosef Angginun gitu. Sebelumnya dia film apa? Science of fiction. Iya. Dia bikin juga apa yang tentang Wiji Tukul. Sama Oh ya, jadi Yosef Angginun kan kebanyakan film yang artsy ya. film artsy. Jadi ini masih ada touch artsy-nya dengan adegan dibiarkan mengalir slow awalnya, walaupun startnya cepat, tapi terus begitu udah mulai melambat. Oh, oke. Nah, jadi dia itu di second act yang menurut kita lambat ini, dia tuh planting information menuju reveal by sebetulnya by. Gitu Karena loh. kan ini kan misteri ya. Misteri. Si Nirmala ini hidup atau enggak? Nah, Mati atau enggak? Karena iya. dia kayak sebagai ibu punya insting bahwa dia masih hidup. Terus kayak motivasi si Tirta gitu ya. Jadi Tirta itu Yang diperankan Putri Marino. Putri Marino ini sempat menjadi guru renang Nirmala. Terus tapi kenapa dia nggak bilang ke Wuning kalau dia tuh apa Nirmala tuh bekas muridnya. Jadi ketika ketemu dia sama sekali nggak nyinggung itu, gitu misalnya. Jadi ada rahasia apa? Nah ini di trailer juga ada kan, kayak gitu. Jadi memang second act ini dimanfaatkan oleh sutradara untuk, jadi gini, reveal yang baik atau plot twist yang baik adalah ketika sebetulnya informasi udah diplanting di depan-depan, jadi nggak muncul tiba-tiba. sekonyong-konyong gitu kan. Nah ini yang dilakukan oleh Angginun, ya. Misalnya ada transisi adegan yang kamera kemudian ganti fokus ke foreground yang ada apa nih di foreground itu gitu kan ya. Nah itu di reveal di belakangan gitu kan. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, kayak kamera panning kemana gitu ya. Nah itu sebetulnya reveal. Kalau tadi juga sama ini kutipan-kutipan dialognya gitu kan. Jadi itu gitu. Kan ada satu ruangan yang orang nggak boleh masuk misalnya. Tapi dia punya alasan kenapa dia nggak suka kalau orang lain masuk. Si Shogen ya, Tetsuya ya, si Tetsuya ini peneliti dari Jepang gitu. Nah dia tuh membaur dan deket sama anak-anak. Tapi bukan film misteri namanya. Kalau karakter tuh sebegitu cuma satu dimensi gitu loh. Pasti ada sesuatu nih di Tetsuya gitu. Nah itu yang karena dia nggak muncul di first act kan. Iya. Nah itu yang dimunculin di second act gitu loh. Ya kayak dia kan dijual sebagai film horor misteri gitu. Misteri horor. Misteri horor dulu nih. Misteri horor. Jadi gue kayak sebagai orang yang sering nonton film horor kan gue kayak mana horor? Kayak mana horor? Ada di beberapa tempat yang ada jump scare-nya, ada adegan-adegan mengerikan, ada tapi hantu. tipis. Iya, tapi gue sebagai orang yang sering nonton film horor kayak ya nggak bisa dibandingin sama film horor yang kita sering tonton gitu. Jadi gue nggak tahu apakah ini bisa dibilang horor atau enggak. Betul. Jadi mungkin itu sebabnya mereka bilangnya misteri horor. Horornya ditulis kedua. Tapi kalau menurut gue mestinya nggak usah dipaksain sih ya. Dan gini, itu kan tadi kita bicara planting ya di second act. Jump scare itu ada di second act kan, gitu loh. Yang kalau gue setelah nonton, kok kayaknya kalau nggak ada jump scare-nya ini nggak ngaruh ya ke film gitu loh. Terus atau jangan-jangan itu sebetulnya si sutradara berusaha mau ngasih clue, gue aja yang nggak nangkep gitu. Tapi gue ngeliat kayaknya sampai saat ini itu nggak ada tuh, nggak ngaruh ke film itu. Misterinya tetap kental karena menurut gue cerita anak hilang itu dan ibu yang kehilangan anak dan ibunya pada waktu yang bersamaan itu udah cukup kuat ya gitu. Dan si Happy Salma bagus banget mainnya di sini gitu loh. Dan bisa diimbangi oleh Putri Marino yang ya udahlah ya. Jadi menurut gue tanpa menjual kata horor pun ini udah engaging sih film ini. Sama satu lagi
mohon maaf nih, saat ini gue nggak hafal nama DOP-nya nih, tapi DOP-nya itu Malaysia kan, orang Malaysia yang jadi DOP-nya seperti Dendam juga, Bay. Maksud gue di kita udah banyak kan DOP cakep ya, gitu loh. Gambar-gambarnya sih bagus. Oh, bagus banget. Nah, jadi pasti Palari punya alasan kenapa harus mengimpor dia, gitu loh. Dan itu memang cakep banget gitu ya, atmosferik. Nah, karena yang mau dicari kan atmosfer ya di sini ya, gitu. Nah, dari film ini kemudian bagian apa yang lo paling suka? Sebetulnya gue suka ini sih, mereka dalam mereveal satu demi satu layer petunjuk di mana Nirmala ini. Jadi kayak kita nebak-nebak apa yang terjadi, walaupun gue terus terang ya, pada saat gue nonton gue nebak sih, gue nebak apa yang terjadi gitu. Iya. Ya kalau gue sih yang paling suka tentu banternya Putri Marino si Tirta dengan Wening Happy Salma. Ya, karena mereka dari nggak kenal terus temenan terus pisah gitu kan. Ya, karena nah itu banternya menurut gue enak, interaksi mereka berdua. Gitu. Terus sama deliverynya Putri Marino gue suka ya, sama ketika dia podcast kan ada ya adegan yang ketika dia lagi bicara di mikrofon, kemudian dia cuma suara doang, sisanya apa visualnya tuh gambar lain. Itu yang wow, gila bagus banget suaranya gitu. Itu jadi gue makin kagum sama Putri Marino. Jadi acting Putri Marino, Happy Salma, banter mereka berdua, atmosfernya yang juga gue suka gitu kan, nggak yang diserem-seremin. Tapi kalau kita suka nginep-nginep di, misalnya ya, kita pergi ke liburan atau tugas atau apa yang ke pinggir kota, kita memang atmosfernya tuh kayak gitu sama sinematografinya. Gitu. Itu yang gue suka. Yang lo paling gak suka? Gue elemen horornya justru yang gue kurang terlalu, karena kayak out of touch aja gitu. Kalau menurut gue sih seperti yang gue bilang di awal sih, Bay, ini sebetulnya gue menyayangkan marketing film ini menjual kata horor walaupun misteri horor gitu ya, karena bisa membuat ekspektasi orang beda, dan orang kalau beneran mau pure nyari horor jadi nggak dapet walaupun ada elemen-elemen horornya, ada hal yang menyeramkan juga ada, tapi kalau menurut gue kurang gitu tepat ya, untuk dibilang film horor. Iya, orang jadi kalau menurut pendapat pribadi ya. Iya, gitu loh. Jadi gue menyayangkan ini, tapi sebagai tontonan misteri ini memikat. Sebagai orang kalau mau nyari apa ya, emotional engagement, ini juga memikat. Siapa sih yang kalau anaknya hilang nggak cemas gitu kan ya? Karena ya dari premis itu aja tuh memikat. Nah sekarang diperkuat oleh aktingnya Happy Salma yang kayaknya total banget di sini gitu. Iya, gue sih suka banget ini sebagai film, menurut gue layak banget untuk ditonton. Dan jarang-jarang kita bisa nonton film misteri kayak gini di bioskop kan? Malah gue mungkin lebih suka ini daripada Kabut Berduri. I see. Skor? 8,5 lah. Oke. Ya di gue mungkin gue masih ada yang sana sini gitu. Gue 7,5 kasih, Bay. Oke. Kamu kalau mau cari tontonan yang agak beda, tontonan yang kalau mau lihat plot twist atau reveal di akhir film yang baik tuh kayak gimana, Tebusan Dosa nih bisa jadi opsi ya, karena apa, hint atau clue-cluenya tuh dari tengah-tengah tuh udah dikasih sama sutradara, tinggal kita mau teliti ngelihat sampai akhirnya, oh ternyata gini gitu loh. Jadi plot twist atau reveal yang keren tuh kayak gitu, dan ini ada di Tebusan Dosa gitu. Kalau mau nyari horor, kalau menurut gue ekspektasi diturunin ya, Bay, gitu loh. Gitu. Jadi kalau memang setelah nonton review kita udah nonton, silahkan komen. Kalau emang udah nonton duluan, please komen di sini setuju apa enggak sama kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.